Ini lagi-lagi ada beritaan yang cukup mengejutkan ya dari Budi Ari. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan ini, Menkop Budi Ari sebut 1235 penyuluh koperasi berpotensi terkena PHK imbas efisiensi anggaran 2025. Nah, menurut saya ini sangat lucu sekali. Dikala pada saat lalu ramai ya, yaitu ada karyawan yang di PHK oleh RRI pada saat lalu, dan akhirnya RRI pun membatalkan PHK karyawan tersebut. Karena sudah jelas lah kalau kita lihat efisiensi anggaran itu bukan untuk mem-PHK karyawan, melainkan efisiensi anggaran yang dimaksud oleh Pak Prabowo Subianto ya untuk keperluan penunjang lainnya. Ya, seperti anggaran untuk percetakan, anggaran seperti ATK, anggaran seperti perjalanan dinas dan lain sebagainya. Jadi seharusnya Budi Ari tidak memancing kemarahan Pak Prabowo Subianto. Ini juga sangat mengejutkan sekali loh, tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Menko Budi Ari sebut 1235 penyuluh koperasi berpotensi terkena PHK imbas efisiensi anggaran 2025. Ini menurut saya Budi Ari tidak membaca berita-berita ya, atau tidak update pemberitaan terkait efisiensi anggaran dari Pak Prabowo Subianto ini ya, dan bahkan cenderung miskomunikasi. Ya, seharusnya Budi Ari dengan perintah penghematan anggaran atau efisiensi anggaran seharusnya tidak sampai mem-PHK karyawan ini. Otomatis lah kalau 1235 penyuluh koperasi di PHK, otomatis kebijakan-kebijakan dari Menteri Budi Ari pasti juga akan berdampak setidaknya. Nah, bahkan juga berita di 2025 juga sangat mengagetkan sekali ya. Dan bahkan kalau kita lihat ada petaka di awal tahun 2025, 3 pabrik siap-siap PHK 4.050 pekerja. Ini juga sangat mengejutkan ya di awal tahun 2025, dan bahkan juga ada kebijakan dari Pak Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, dan bahkan juga dari RRI yang pada waktu lalu juga mem-PHK karyawan tetapi tidak jadi, dan ditambah dari pernyataan Budi Ari ini juga sangat wow sekali ya. Nah, saya juga penasaran sih beritanya seperti apa sih. Padahal kalau kita lihat penjelasan Budi Ari pada saat lalu ketika ada instruksi dari Pak Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, bahkan Budi Ari mengaku tidak masalah lah dengan efisiensi anggaran tersebut dan bahkan tidak berdampak pada menteri yang dipimpinnya. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan penjelasan terkait rencana pemutusan hubungan kerja kepada 1.235 penyuluh koperasi lapangan PPKL. Rencana itu sebelumnya disebut akibat dari pemangkasan anggaran di Kementerian Koperasi. Budi menjelaskan bukan PHK yang akan terjadi ke depan, bukan berencana akan reformulasi petugas penyuluh tersebut menjadi sarjana penggerak koperasi. Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk PPKL ini masuk dalam kategori belanja pengadaan barang dan jasa. Oh, ternyata alokasi anggaran untuk PPKL ini masuk dalam kategori belanja pengadaan barang dan jasa. Kemenkop berencana memotong anggaran belanja pengadaan barang dan jasa seiring efisiensi anggaran. Bukan di PHK, itu PPKL, bukan di PHK. Skemanya barang dan jasa sehingga kita ingin mengusahakan supaya tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia. Kita nanti sesuaikan sarjana penggerak koperasi atau apa. Nantilah, itu masih ada dalam lanjutannya, kata Budi Ari saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta Pusat pada 12 Februari ya. Nah, jadi saya kadang-kadang bertanya-tanya ya, padahal kalau kita lihat janji Pak Prabowo itu akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya, di mana saat ini ada efisiensi anggaran, penghematan besar-besaran. Nah, menurut saya itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan dari Pak Jokowi pada saat lalu. Bahkan kalau kita lihat di zaman Pak Jokowi tidak ada ya pemotongan atau efisiensi anggaran seperti ini. Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini dikarenakan anggaran defisit dan lain sebagainya, ya terpaksa efisiensi anggaran ini diperlukan. Nah, menurut saya juga Budi Ari tidak usah menyebut hal demikian lah, PHK dan lain sebagainya. Ya, memang dengan efisiensi anggaran itu pasti juga akan memutus mata rantai. Ya, seperti apa percetakan. Percetakan itu juga kalau dipikir-pikir pasti juga akan menguntungkan perusahaan percetakan tersebut. Itu juga sudah dilakukan bertahun-tahun oleh perusahaan BUMN dan bahkan juga di kementerian, seperti mencetak souvenir. Dan pastinya juga barang dan jasa itu menurut saya sudah tidak usah dimasukkan
dimasukkan di sinilah PHK dan lain sebagainya. Ini juga menurut saya pernyataan Budi Ari bisa menimbulkan kegaduhan ya. PHK 1235. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa. Dari Daken, kepala botak tapi nggak buat mikir, disuruh efisiensi tanpa babi bu, langsung pecat 1.200-an pegawai. Gimana dengan program target kinerja masa bodoh? Orang ini beban bagi Prabowo. Lumayan lah, Pik 2 bisa aman si nyonya desa yang besar, menteri koperasi yang bagian ngurusi koperasi bank plecit gitu bukan. Masakan Padang tentunya dinamain Padang karena nggak ada isinya. Biarin aja ntar ditabuk sama Fadlizon, seperti halnya saat Fadlizon menabuk Jokowi di ruang publik kala itu. Raja-raja kecil Ternakan Mulyono. Apakah benar ini termasuk raja kecil ya yang tidak ingin adanya efisiensi anggaran? Wah, apakah Budi Ari? Ya kalau kita lihat Budi Ari bahkan mengomentari efisiensi anggaran, malah menyebut ada 1.235 penyuluh koperasi berpotensi terkena PHK. Nah, yang cukup unik lagi ya dari postingan Arsipaja. Wah, KLB Gerindra, Prabowo sah jadi ketum hingga 2030 dan diminta maju Capres 2029. Ini lucu sekali ya. Bayangkan baru menjabat belum genap 6 bulan, belum genap 1 tahun, tetapi sudah ada wacana maju Capres 2029. Padahal saat ini Pak Prabowo lagi pusing memikirkan efisiensi anggaran, memikirkan penghematan besar-besaran. Tiba-tiba disuruh maju lagi jadi Capres 2029. Terus Gibran gimana ya Gibran? Nah, ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan. Wah, walaupun bergabung dengan Golkar belum tentu usung Gibran pada Pilpres 2029. Apalagi kalau kita lihat ya dari putusan MK pada saat lalu memang sangat wow sekali. Semua partai politik itu bisa mengajukan capres dan cawapresnya pada Pilpres 2029. Artinya, berapapun partai yang mendapatkan suara itu bisa mencalonkan Pilpres pada 2029. Nah, ini juga menjadi kejutan. Artinya, misal besok Gibran berkontestasi pada Pilpres 2029, wah pastinya akan melawan banyak calon-calon presiden lainnya. Ya kemungkinan seperti Andika Perkasa bisa jadi, seperti Ganjar bisa maju lagi. Bahkan Kaisang juga bisa maju pada Pilpres 2029. Nah, artinya berarti pertarungan di 2029 itu sangat-sangat lebih seru ya kemungkinan ya. Dan semoga saja juga tidak ada pemecah belah karena konsentrasi calon presidennya sangat banyak. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.